dari mata kuliah Perpustakaan Arsip dan Digital. Saya sendiri Umi Kulsum Berlian. Ini Saya Asmi Angga Saputra. Saya Nabila Hikramina. Pak Azwar ya? Iya. Kemarin juga sempat ada 2 kelompok sih kesini juga. Oh gitu Pak. Iya. Kelompoknya Risa sama satu lagi. Sama lupa yang ada. Lupa. Yang 3 orang ya? Iya. Iya, semua juga bertiga ya. Iya. Iya, ada juga sini. Bahas ini juga Pak. Iya, cuman beda sih kan kalau kalian metadata ya. Kalau Waktu itu lebih ke perpus digitalnya sih, koleksinya. Oh secara umum aja gitu ya. Iya. nah, kalau satu lagi bahas repository ePrint. Iya sama kira-kira kayak gini. Saya Kalau kalian kelas A, B, C atau D? Kita kelas B. Oh, B. Oke. langsung ke gimana? Nggak nanya dulu. Gimana? Mau Langsung jawab aja apa? Ayo tanya dulu. tanya dulu pakai pertanyaannya, Umi. Masa langsung dijawab? kirain nanya-nanya apa lagi. Oh iya baik Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah perpustakaan USNI ini memiliki koleksi digital? Nah, jika sudah ada, lalu bagaimana proses pendigitalisasian koleksi-koleksinya? Oke, ini untuk koleksi digital di sini tuh lebih kalau kayak repositori itu dianggap juga apa enggak ya? Skripsi. Ya kayak skripsi, terus laporan penelitian dosen sama hasil PKL. Iya termasuk. Oh iya, kalau gitu ya kita di USNI ada file digitalnya berupa yaitu tadi skripsi, tesis, laporan penelitian dosen, sama hasil karya PKL mahasiswa di sini gitu. Kalau untuk Buku-buku sih belum terdigital semuanya, paling baru 20% atau gitu. iya masih sedikit Jadi, lah. Iya, di sini tuh masih dikit banget koleksi digitalnya, lebih ke itu repository gitu-gitu sih. Kalau buku-bukunya kebanyakan tercetak, majalah juga sama. Oh ya, jurnal juga ada sih, Jurnal, beberapa yang koleksi digitalnya. Ya research lah mungkin kalau Iya. misalkan kalian udah ada gambaran gitu. Tapi buku-bukunya itu juga apa digabung di repository atau ada website lagi tersendiri? Terpisah. Kalau untuk koleksinya aja, koleksi buku dia ada opaknya khusus. Oh iya. Kita di sini ada 3 sistem perpustakaan, 2 pakai Slims, 1 dengan ePrints. Yang satu itu yang pertama opak yang untuk pencarian koleksi, itu dia menggunakan Slims. Yang satu lagi dia repository juga Slims. Dia itu ya buat itu tadi skripsi, tesis, karya apa? Laporan PKL ya, PKL sama laporan dosen, ya penelitian dosen. Yang terakhir itu ada repository ePrints. Dia itu cuman kayak abstraknya sama bab satunya aja, jadi nggak semua. Iya, gitu. Kalau untuk apa prosesnya ya? Iya prosesnya Kak. Prosesnya kalau Ya. untuk skripsi biasanya itu mahasiswa kan yang mau bebas pustaka gitu-gitu kan, mau lulus, dia biasanya nyerahin tuh 1 CD sama 1 hardcovernya. Iya. Jadi di CD-nya itu udah ada tuh PDF dari skripsi itu. Nah, habis itu kita upload di repository Slims-nya. Ya biasa kayak judul, nama pengarang gitu-gitu, tahun. Terus nanti kita upload filenya yang udah di watermarkin sama yang udah kita secure, di passwordin gitu supaya nggak bisa dikopas. Itu sih kira-kira prosesnya itu. Kalau untuk koleksi bukunya sendiri gimana Kak prosesnya? Kalau koleksi buku biasanya itu dari vendor ya. Iya. Iya, vendor-vendor. Nanti koleksi digitalnya itu kita upload deh di repository di opak. Slims-nya itu. Iya, Berarti gitu. kerjasama gitu ya? Bukan kerjasama sih, kayak kita beli. Iya, kayak gitu. Kayak beli buku. Tapi buku-buku di sini jarang sih.
yang apa? Yang bentuk digitalnya. Manfaatannya lebih banyak mengarah ke repositori sih, kayak skripsi gitu, tesis. Iya, lebih banyak yang digunakan sih di sini seperti itu. Tuh. Ke pertanyaan kedua, Mhm. media yang digunakan untuk menyimpan koleksi digital ini itu hanya di internal saja kayak seperti di komputer online atau ada yang hard disk eksternalnya gitu Kak, kayak flash disk, CD. Mana? Dulu. Oke, ya kalau untuk media penyimpanan karena udah online ya, berarti mereka di cloud atau server semua lah gitu. Kebetulan untuk server yang itu tadi untuk punya Usni ada di sini, di Usni sendiri, komputer gitu. Penyimpan jadi mungkin di komputer kali ya. Komputer. Iya, tapi komputer server, bukan komputer dari perpustakaannya gitu. Selain itu juga kan biasanya mahasiswa itu nyerahin CD ya, CD-nya itu kita simpan. Ya gitu. Selain server, CD juga kita ada, CD skripsinya. CD-nya juga disimpan di sini juga Kak. Iya. Berarti untuk yang eksternalnya itu cuman yang repositorinya doang ya, koleksi repositori seperti tugas akhir. Iya gitu. Iya. Gitu. Iya, kurang lebih seperti CD buku juga ada sih beberapa yang disimpan tapi sedikit. Terus yang ketiga, bagaimana cara pengorganisasian koleksi digital di perpustakaan USNI? Paling perorganisasinya itu dibagi sesuai itu sih, misalkan untuk yang skripsi gitu, tesis. Nah, sesuai dengan jenisnya itu. Di sini kan ada S1, ada juga untuk D3-nya tugas akhir dan S2-nya tesis gitu. Dan juga ya sesuai dengan misalkan laporan PKL, terus dengan juga Sesuai prodi juga iya, sih. sesuai prodi fakultas. juga gitu. Pencarian Iya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk jenis standar metadatanya di perpustakaan ini tuh pakai standar metadata apa ya Kak? Karena kita kan menggunakan SLIMS ya. Ya. Sedangkan untuk SLIMS itu kan dia kalau nggak salah mengacu memakai MARC ya. Nah, kita kurang lebih mengikuti dengan metadata itu juga sesuai. Jadi kita menggunakan MARC untuk metadatanya. Utamanya pakai MARC gitu ya. Iya. Karena kan SLIMS menggunakan MARC gitu. Nah, kalau untuk ini berarti mengapa perpustakaan ini pakai MARC itu lebih ke ini ya, cuman karena pakai SLIM saja ya gitu ya. Iya, karena kan untuk apa sih bahasa software, bukan software apa ya, alat bantu deh mungkin kalau ya mungkin alat bantunya kan kita kan SLIMS di sini ya. Nah iya, jadi kita mengikuti dari SLIMS itu MARC. Ada standar metadata lain nggak yang dipakai selain MARC gitu? Apa cukup Untuk MARC aja? proses pengatalogisasiannya Kak? AACR2 ya. Iya, kayak gitu udah termasuk ya kalau nggak salah apa gitu deh. Kalau MARC itu kan yang lebih digitalnya. Kalau Ya, MARC AACR2 itu Nah, kayak apa sih? Kayak lebih manual gitu, misalnya kayak nama ntar. Iya gitu. AACR2 juga iya sih. Selain MARC kita juga pakai AACR2. Tapi kalau digitalnya MARC doang ya Kak? Iya, betul. Kenapa lebih ke AACR2 Kak, nggak pakai RDA atau yang lain? Kenapa ya kayak Karena emang udah dari peraturan, sebelum kita iya, di sini untuk SOP-nya seperti itu. iya, SOP-nya penggunaannya. makanya MARC atau AACR2. Iya. Gitu. Sesuai SOP yang ada sih kita pengelolaannya. Nah, kalau koleksi perpustakaan di sini tuh bisa diakses lewat OneSearch nggak sih Kak? Kalau Indonesian OneSearch belum bergabung ya, karena belum. kita belum dikonekin. Tapi kalau untuk balik lagi untuk repo-nya itu yang ePrints, dia sudah terhubung dengan Rama Ristek ya, Rama Ristek, iya, Ristek Dikti itu udah. Kalau untuk Indonesian OneSearch belum ya. Iya. Lebih ke karya ilmiahnya sih, skripsi gitu-gitu. Iya.
kalau menurut kakak-kakak sendiri ya cara membuat metadata digital yang baik tuh gimana sih? Apa yang harus dipertimbangkan gitu? Yang pasti sih itu kan karena metadata ini kan bahasa yang universal ya seharusnya ya. Yap. Misalkan satu perpustakaan ini bahasa metadata ini bisa diterima di perpustakaan lain kan. Nah yang pasti itu universal. Terus yang kedua lengkap sih. Jangan misalkan ada satu metadata yang misalkan judul tambahannya nggak ada ternyata gitu kan. Nah kan berarti ada informasi yang tidak disampaikan secara lengkap kan. Sedangkan kita sendiri kan sebagai calon pustakawan kan harus menyampaikan informasi dengan lengkap dan benar gitu. Iya. Mana? Ada lagi dari Udah sih, itu Amrita? aja. Udah. Iya, paling gitu. Terjawab belum? Udah terjawab Ya, atau ada yang menggantung? Ya atau dia Gak apa-apa kalau misalkan apa masih kurang ada jelas? yang apa suara kurang jelas enggak? Aman ke? Aman. Aman. Oke. Ya lanjut aja ya kak. Tadi kan apa ya, cara membuatnya. Kalau sekarang ini proses pembuatan metadata secara digital itu Proses Oh, pembuatan kalau apa? untuk pembuatan benar-benar itunya kita Enggak. nggak begitu ini sih. Nggak ngebuat ya karena Iya. udah ada template-nya dari Iya, sana ya. dari Slims itu kan udah ada. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Entah itu nama apa terus pengarang atau penanggung jawab seperti itu. Iya, gitu. Udah ada template-nya jadi kita tinggal masukin aja kalau nama ya nama pengarangnya siapa, itu judulnya apa gitu. terus ada di sini ada yang khusus nggak sih kak, pustakawan khusus yang apa, organisasiin koleksi digitalnya gitu. Yang ini kah yang kayak mungkin yang melakukan programming Iya. segala macem Oh, gitu. mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Kalau aku lebih iya. ke bidang administrasi, surat-surat, digitalisasi surat, Iya. atau ngituin apa sih, nyusun database buku gitu-gitu. Ya. So- Nah, selanjutnya kalau ada lagi yang depan di situ lebih ke sosmed. Jadi- Promosi. Iya, sosmed, promosi, pokoknya yang keluar gitu, konten-konten. lokal. Kayak TikTok kan, pada main TikTok. Nah, iya, kita punya juga gitu, perpus. Kalau gue sendiri lebih ke untuk ininya sih programnya, tapi dia cuman untuk mengoprek penampilannya aja gitu. Jadi kan kayak kalau kalian tahu kan Slims itu kan template dasarnya kan ya mungkin udah pernah lihat kan. Iya. Nah di sini gue cuman merubah penampilannya aja gitu. Jadi mungkin yang kayak sekarang kayak gitu, nah itu kan iya Olah sendiri. iya itu kita rubah sendiri gitu. Mungkin cuma di desain backgroundnya gitu. Iya jenis-jenisnya semua diubah. Kita juga kerjasama sama Pustikom di sini. Mungkin kalau di UIN Pustipanda ya kalau nggak salah. Oh iya. Iya, ya kalau di sini Pustikom. Nah, untuk kalau pengelolaan koleksi digitalnya sendiri kita bertiga sih yang ngelakuin bareng-bareng, mulai dari input gitu-gitu. Input Jadi- terus ya ngasih password apa watermark Iya. gitu. Itu ada keahlian khusus nggak kak kalau untuk di bidang pengelolaan koleksi digital gitu? Oh, Kalau keahlian khusus enggak sih, karena kan nanti kita juga pasti belajar gitu sharing kan. bareng-bareng ini uh-uh. gimana sih gitu. Learning by doing lah mungkin kan. Gitu sih kalau keahlian khusus enggak sih. Mungkin karena bisa karena terbiasa mungkin gitu. Jadi kalau keahlian khusus enggak sih. Saya harus hafal skrip ini apa nyambungnya kemana gitu, bukaannya di mana tutup di mana enggak kayak gitu. Nah, itu berarti website opaknya gitu, repositorinya gitu, itu semua yang bikin pustakawan sini atau ada bantuan orang luar gitu kak? Orang sini semua. Cuman maksudnya karena kan ada pergantian kita ya, pergantian staff ya. Misalnya yang lama meninggalkan Jejak jejak website. websitenya seperti itu. Tapi kalau dibilang internal, orang internal semua, Iya. pustakawan Pustakawan. USNI semua. Seperti itu. Terus pertanyaan terakhir nih kak, upaya yang dilakukan Perpus USNI
untuk meningkatkan apa mengoptimalkan layanan koleksi digital atau layanan biasa itu gimana? Mungkin Layanan kan optimalin lebih. Kan ini kan koleksi digital, lebih ke server kali ya kak. Kalau misalnya takutnya ada down gitu kan koleksinya nggak bisa diakses. ya udah. Ya mungkin lebih ke IT-nya sih, lebih ke servernya. Jadi kadang juga ada mahasiswa yang kayak pengen koleksi skripsinya tapi itu websitenya nggak bisa dibuka. Nah gitu-gitu kita lebih maintenance di websitenya gitu untuk koleksi digital. Dan juga pasti kita promosiin juga dong Iya. mahasiswa, biar mahasiswa USNI dan juga masyarakat umum tahu gitu bisa digunakan. Jadi ya semakin banyak penggunaan dari koleksi digital kami gitu. Nah itu utamanya juga tadi yang melakukan maintenance server gitu juga kakak-kakak ini sendiri. Oh lebih ke gua Yudo, sendiri sih, iya. karena dia lebih ke IT, Iya, Gitu. di IT support di perpus ini. di sini ya. Itu kira-kira yang dikerjain tuh apa aja ya, kayak kalau kayak IT supportnya gitu? Paling kan kadang suka tiba-tiba down, nah, suka nggak bisa kebuka. Nah itu gua kadang ngecek, mungkin masuk ke bahasanya, mungkin masuk ke halaman admin utama dari website USNI ini, ada yang dirubah lah, jadi udah jadi bisa lagi gitu. Terus paling kalau maintenance backup sih ya, backup tuh wajib kan, pasti kadang kita bisa seminggu sekali gitu kita backup sistem semua gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa balik lagi gitu. Entah misalkan itu ya kan sekarang apalagi kayak hacker-hacker gitulah banyak lah kan nyerang-nyerang website. Ada contoh juga temen website apa purpose websitenya kena gitu. Nah untuk menanggulangi kan kita backup lah gitu. Gitu sih. Berarti itu melibatkan proses kayak coding mengoding gitu nggak sih? Kalau untuk ngerubah tema sih ya, untuk ngerubah tema beberapa ada yang pakai coding. Misalkan contoh ada yang ingin ditambahkan, fitur yang ditambahkan di halaman websitenya. Nah itu ada yang harus pakai coding juga gitu. Karena nggak kan kalau Slims itu kan dia open source ya. Yep. Jadi bebas mau bagaimanakan, tapi tidak menghapus dari hak cipta Slims itu sendiri gitu loh. Nah gitu. Itu kalau codingan yang dipakai sama kakak sendiri tuh lebih ke apa gitu? PHP sih kebanyakan. Oh PHP ya? Iya. Kalau Slims kebanyakan PHP. Kalau untuk benar-benar insight cara bekerjanya itu kan dia JavaScript di dalamnya ya. Nah itu di kita kan karena itu nggak bermasalah gitu kan, jadi kita ngapain ngerubah sesuatu yang udah berjalan gitu loh, yang nggak masalah nggak kita ubah gitu. Paling kayak tema atau misalkan menambahin konten di website perpustakaan gitu paling. Berarti utamanya yang sering dipakai cuman PHP ya doang ya? Iya gitu buat ngerubah-rubah. Tuh. Gimana? Oh ada lagi? Ada Mungkin yang menggantung. ditanya lagi? Ada yang kurang? Mungkin udah cukup pas gitu ya. Iya. Soalnya juga nggak banyak yang perlu ditanyain. Setelah ini kami boleh lihat-lihat Ya kalau mungkin Boleh kayak dong. Boleh ambil banget. Masa nggak foto-foto. boleh? opaknya, repositorinya. Oh Iya. iya boleh Yaudah, boleh. boleh. Yaudah, mau langsung. Iya. Iya. Mau lihat sebentar apa? Kalau misalkan ada bareng sama dosen bisa di sini gitu kan, dan menikmatin udara suasana sore. Pas siang pasti panas ini mah. Tapi ini bukanya berapa kan? Kayak sore. Kalau normalnya sebenarnya nggak pandemi ya, nggak pandemi itu sampai jam 8.
Cuma kalau nggak Zebo tutup sampai jam 5. Cuma karena pandemi ini jadi Zebo tidak bisa dipergunakan. Gitu. Iya. Terus juga kalau karena pandemi kita sampai setengah 7. Setengah 7 ya. Iya. Sorry, jam 7. Iya. Kalau nggak digunakan gini untuk menghindari ini ya promo. Iya, kan karena di sini kita nggak terpantau ya. Nah, kan misalnya di sini kita masih bisa lihat, oh kerumun nih, kita bisa pisah-pisahin gitu. Tapi di sini ada limit pengunjungnya. Ada, semenjak pandemi ada. Jadi kita ada 2 sesi. Sesi pertama itu 15 dari jam 8 sampai jam 12. Sesi kedua itu 15 juga dari jam 1 sampai jam 7. Karena kan pandemi kita mengurangi lah. Kayak di PU. Jadi nanti kalau misalkan yang nggak dimatiin oleh kita, bakal di depan. Mungkin ini karena udah kepala ya. Ini kayak gini. Ini kalau yang ini terbunyi gitu ya. Iya. Ibaratnya kayak di inilah. Kayak di mall-mall gitu tahu? Iya. Kan ngambil baju nggak bayar. Iya. Ini untuk dipakai pemustaka atau wisatawan ya, Kak? Pemustaka di sini. Oh, ada untuk pemustaka. Iya, ini semua pemustaka. Ini semua. Ini buat apa? Pencarian. Nah, ini koleksi buku baru. Untuk covernya lagi ada bermasalah, lagi maintenance. Oh, ini opak yang versi buku-bukunya, Kak? Iya. Ini kan lagi maintenance, jadi nggak bisa. Nah, ini untuk pencarian advance-nya. Bisa jadi judulnya aja atau sesuai pengarang atau subjek. Juga ada pilihan bahasa. Cuman kita standar lah bahasa Indonesia aja lah. Bising-bising gitu kan. Nah, ini untuk akses beberapa quick links lah bahasanya. Nah, ini untuk portal USNI semua, layanan USNI di sini. Nah, itu untuk AIS-nya, ini website utamanya. Nah, ini untuk perpusnya semua. Kan masih ya mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Jadi bisa lihat Pasti ada aja kan. pasti banyak. Nah, kalau ini untuk repository reference-nya nih. Kalau di sini kita hanya membatasi ya kan, kita satu ini. Nah, ini cuman abstrak dan bab satunya aja. Karena kalau full text-nya dia ada di repository slims nanti kan. Kalau di FP berarti hanya abstrak dan bab satu gitu. Iya. Nah, itu kenapa, Kak? Karena misalnya produk utamanya itu yang lebih ini kan untuk mahasiswa internal itu slim. Kalau ini untuk keluar. Gitu. Tapi itu untuk biar akses orang-orang luar gitu ya? Iya, cuman ya nggak apa-apa juga kalau misalkan yang repository slim orang luar mau lihat juga bisa. Cuman lebih difokuskan. Cuman ya tidak berarti untuk kemungkinan buat yang lain. Apa ya? Bisa ditunjukin nggak sih kayak proses mengajinya gitu sebelumnya? Mungkin tapi nggak di sini soalnya ini kan komputer. Iya. Nanti di sana deh. Ini lagi bermakan, biarin aja dulu. Nah, ini yang repository slims. Nah, ini misalkan kita ini kita klik. Nah, di sini ada PDF-nya.
Dia di sini PDF-nya full text, tapi di watermark dan di password, jadi nggak bisa di copy. Wah, ini. Eh, biasanya bisa sih. Ini lagi masalah kali ini. Ya jadi lebih kayak gitu sih. Di sini untuk pencarian skripsi mahasiswa USNI. Gitu. Itu masalah websitenya apa masalah internet kak? Ini sih internet sih, soalnya biasa juga bisa. Oh ini nih, itu tadi lagi masalah gitu. Ini kan di watermark sama nggak bisa di copy. Jadi klik kanan nggak bisa. Ya, kayak gitu. Oh, lanjut lagi. Ini juga Apa? juga bisa diakses ke semua orang atau cuma? Iya, semua orang bisa. Ini tinggal ini aja, klik repository.usni.ac.id. Karena kita di sini udah semua online, jadi nggak ada yang lokal. Jadi misalkan masnya mau akses dari rumah sambil tidur gitu bisa. Ruang BI ownernya. Kalau di sini berarti sistemnya kalau di ruang ini tertutup ya, nggak bisa ambil sendiri. Bisa ambil sendiri, cuman itu seperti biasa kan nggak bisa dipinjam, nggak bisa dibawa pulang. Untuk baca di tempat doang nggak? Iya, layanan referensi lah mungkin kayak kamus, terus apa jurnal itu kan nggak bisa dibawa pulang. Laporan-laporan TKL ada juga beberapa yang skripsi apa teman-teman UIN juga dulu ada. Ini ada di sini, sisanya ada di depan kayaknya. Diperjelas kali ya. Toilet. Kita di sini ada toilet juga, kamar mandi. Ini biar penyekatan nggak harus naik turun. Balkon nih. Iya, balkon. Iya. Banyak ya balkonnya. Balkonnya bisa diakses umum nggak? Enggak, cuma kecil gitu doang. Buat rokok gitu. Banyak. Iya. Beberapa dikasih dari gimana? Dompet nanti enggak kan tadi enak dong ya. Terus ini ya untuk kita kan lebih ke enaknya ya. Nah, di sini kita mau ada mengganti apa ya, mungkin ya dulu tadi leader misalnya. Latihan kayak misalnya gimana caranya Bukan yang ini. jadi sales yang itu loh. Gimana caranya terus Bentar ya. orang tua. Oh ini kode-kodingannya disimpan di sini semua kak? Itu kalau dia masuk Ini masuk ke cPanelnya. Hmm. Nah, mungkin di sini kayak dirubah. Kan aslinya tadinya bukan ini ya. Cuma kita rubahkan jadi perpustakaan USNI sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Iya, udah nggak apa-apa. Iya. Nah ini kan kayak tadi untuk yang WhatsApp itu kan. Nah ini di sini nih untuk codingannya. Sub number. Jadi nanti kalian misalkan buka websitenya, kalian klik itu yang buletan WhatsApp. Nah untuk codingannya itu seperti ini. Mungkin kelihatannya simple tapi dalamnya ya gitulah. Ngerti gitu juga PHP apa? Pernah belajar sih kak, cuman ya belum Ya, bener. ya itu rumit kan ngelihatnya apa gimana dulu. Ya Harus ngerti semua logika gitu kan. Nah kurang lebih kayak gitu. itu tadi codingan ini kak buat apa yang WhatsApp tadi. Halaman ini untuk apa ya, lupa sih kadang kita juga. Soalnya terakhir ngubah kita kapan ya, udah lama sih,
pokoknya kurang lebih kalau untuk pergantian tema-tema di sini. Kalau pergantian tema-tema itu ada siklusnya atau gimana Pak? Enggak sih, kita misalkan kayak kita lah udah satu serap ya masa ganti gitu. Kecuali kalau misalnya lagi ada bermasalah, nah iya baru diperbaiki permasalahannya, bukan diganti temanya gitu. Apa ini? Nah ini nih, ini Desi, Kak Desi. Kan PHP-nya Kak. Tadi Kakak sempat bilang di sini juga ada aslinya JavaScript ya Pak. Oh untuk codingan itunya, nah itu lebih ke biasanya tuh di core-nya atau intinya tuh biasanya. Kunci apa? Kunci bu. Iya ya. Thank you Bir. Nah iya di sini nih. Saya ini kalau untuk bootstrapnya, jadi mungkin simpelnya kalau bootstrap tuh kalau kita buka halaman di desktop, ya kalau misalkan ditaruh di HP kan kalau nggak pakai bootstrap tuh jadi kacau lah untuk ke mobile. Nah bootstrap ini salah satunya untuk jadi bisa lebih elegan lah di tampilan HP-nya gitu. Ini panjang ke samping kayaknya. Nah, kita untuk di sini nggak terlalu bermain di ranah sini, Nggak terlalu nggak terlalu sama ngegas. JavaScript-nya. Iya.